Coba lu ingat lagi omongan orang tua zaman dulu. Nah, kalau punya duit gede, mending beli ruko di pinggir jalan raya. Itu angsa bertelur emas, tinggal ongkang-ongkang kaki. Tiap tahun duit sewa ngalir deres. Lu auto kaya 7 turunan. Dulu sih iya. Bosku, punya ruko 3 lantai di jalan protokol itu udah kayak kasta tertinggi dalam piramida sosial. Tapi coba lu riding sore-sore sekarang keliling kota. Perhatiin deh, ruko-ruko yang dulunya jadi rebutan itu. Sekarang pemandangannya udah berubah jadi galeri seni spanduk bertuliskan disewakan atau dijual cepat. Pintu rolling door-nya karatan, debunya tebel banget, udah kayak rumah hantu. Uji nyali. Pertanyaannya, kok bisa instrumen investasi yang diagung-agungkan puluhan tahun ini mendadak berubah jadi zombie finansial yang ngisap darah pemiliknya? Apakah karena dikutuk? Tentu tidak, ini murni karena hukum alam ekonomi digital. Tapi sebelum kita bedah kebodohan finansial di balik ruko kosong ini, coba absen dulu di kolom komentar. Hayo ngaku, siapa di sini yang pernah disuruh atau kepikiran beli ruko miliaran, tapi akhirnya sadar kalau jualan di garasi rumah jauh lebih cuan? Tulis di bawah, mari kita lihat seberapa banyak korban halusinasi properti di channel Edumi ini. Udah, oke, mari kita kuliti habis. Tamparan pertama, sindrom bus mewah versus pasukan ojek online. Logika aja nih, ruko fisik 2 atau 3 lantai di zaman dulu itu ibarat bus pariwisata super mewah. Buat ngangkut banyak penumpang alias pembeli, lu harus bayar tiket sewanya yang mahal banget. Tapi zaman now, perilaku konsumen udah berubah total. Sekarang orang jualan udah pakai ojek online alias ekosistem digital kayak TikTok Shop, Shopee, atau Tokopedia. Ngapain pengusaha muda zaman sekarang ngebakar modal ratusan juta buat sewa beton 2 lantai? Kalau mereka bisa jualan daster sampai tembus miliaran cuma dari kamar tidur kos-kosan atau gudang sempit di dalam gang, ruko pinggir jalan itu mati kutu digorok sama layar HP. Tamparan kedua, investasi rasa melihara gajah bengkak. Banyak yang halu mikir ruko kosong itu aman. Ah, biarin aja kosong. Harga tanah kan naik terus. Halu punya ruko gede tapi kosong itu persis kayak lu melihara gajah bengkak di halaman rumah. Gajahnya nggak bisa disuruh ngebajak sawah, tapi tiap hari mulutnya mangap minta makan. Lu tetap harus bayar pajak bumi dan bangunan PBB yang tiap tahun naik. Tagihan listrik minimum, iuran keamanan komplek preman setempat, sampai benerin atap bocor. Duit keluar terus, pemasukan nol besar. Belum lagi masa nganggur alias idle period. Rata-rata sekarang ruko bisa kosong 6-12 bulan nunggu penyewa baru. Secara matematis, untung sewa lu 3 tahun ke belakang udah hangus buat nutupin biaya ruko nganggur setahun. Ngenes banget, bos. Tamparan ketiga, imbal hasil yield yang bikin nangis di pojokan. Coba buka kalkulator lu sekarang. Banyak ruko di kota besar harganya nyentuh 5 miliar, tapi disewain cuma laku 100-150 juta setahun. Itu returnnya di bawah 3%, bosku. Lu taruh duit 5 miliar di deposito bank atau surat berharga negara SBN aja, bunganya bisa 5-6% setahun. Tinggal tidur siang, dapat duit tanpa perlu pusing mikirin rolling door karatan. Secara angka dingin, ruko udah bukan mesin uang, tapi beban modal. Tamparan keempat, gempuran sekte, hidden gem, dan anak skena. Dulu, lokasi strategis itu artinya di perempatan jalan raya yang macetnya minta ampun. Sekarang, definisi lokasi udah diganti sama titik koordinat GPS dan FYP algoritma. Anak-anak Gen Z dan milenial sekarang males mampir ke ruko pinggir jalan yang parkirannya sempit dan digangguin kang parkir gaib. Mereka lebih milih masuk ke gang-gang tersembunyi, nyari rumah tua, atau bekas pabrik yang disulap jadi coffee shop industrial alias hidden gem. Biaya sewanya murah meriah, tapi karena desainnya estetik buat story Instagram, pelanggannya rela nyasar pakai Google Maps. Ruko konvensional lu yang kaku itu kalah telak sama vibes estetik. Jadi, solusinya gimana, bosku? Kalau lu terlanjur punya ruko kosong yang udah berdebu, lu harus berani amputasi ego. Pertama, jangan maksa nyewain 3 lantai sekaligus. Cincang itu lantai dasar, jadi 3 atau 4 micro unit alias kios kecil. UMKM sekarang cuma butuh lahan sejengkal buat dapur, cloud kitchen, atau tempat nge-live jualan. Kedua, kalau emang udah jadi beban hidup, berani cut loss. Jual itu ruko walau agak rugi dikit,
ambil duit tunainya, putar ke instrumen yang lebih waras kayak saham konsumsi atau SBN. Jangan pelihara zombie di portofolio keuangan lu. Kesimpulannya, properti itu cuma wadah. Kalau fungsinya udah nggak dibutuhin sama zaman, nilainya bakal nyungsep. Nggak peduli seberapa mahal lu beli dulu, kecepatan adaptasi itu jauh lebih mahal dari sekadar tumpukan batu bata. Kalau video tamparan bisnis hari ini bikin otak lu makin upgrade, jangan pelit buat klik tombol like. Tekan tombol subscribe di channel Edumi, biar lu nggak jadi korban halusinasi properti. Dan share video ini ke grup keluarga lu yang masih ngotot nyuruh beli ruko. Sampai jumpa di Bongkar Realita selanjutnya. Tetap lincah, tetap waras, dan gaspol bosku.